Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan pemerintah. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan dalam materi ini. Poin yang pertama yaitu tujuan laporan keuangan pemerintah. Poin yang kedua, teknik pelaporan keuangan pemerintah. Ketiga, jenis-jenis laporan keuangan pemerintah. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu siklus akuntansi pemerintah. Sebagai bagian dari usaha untuk membuat kerangka konseptual, Financial Accounting Standards Board atau yang disingkat FSAB mengeluarkan Statement of Financial Accounting Concept nomor 4 atau yang disingkat dengan SFAC mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi non-bisnis atau nirlaba. Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam Statement of Financial Accounting Concept nomor 4 tersebut adalah tujuan yang pertama yaitu laporan keuangan organisasi non-bisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi. Tujuan yang kedua, memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi bisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut. Yang ketiga, memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi non-bisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya. Keempat, memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. Kelima, memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan atau kondisi sumber kekayaan bersih organisasi non-bisnis, serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja. Keenam, memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. Yang ketujuh, memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan. Nah, poin yang kedua yaitu jenis-jenis laporan keuangan pemerintah. Nah, adapun komponen laporan keuangan pemerintah. Yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran. Kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. 3, neraca. 4, laporan operasional. 5, laporan arus kas. 6, laporan perubahan ekuitas. Dan yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan.
Poin yang ketiga yaitu teknik pelaporan keuangan pemerintah. Dalam teknik pelaporan keuangan pemerintah, terdapat 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap pencatatan dan penggolongan. Tahap pencatatan dan penggolongan yaitu kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan yang dicatat dalam jurnal. Nah, jurnal adalah media pencatatan transaksi secara urut waktu atau kronologis. Manfaat jurnal adalah menggambarkan pos-pos yang terpengaruh oleh transaksi, dapat memberikan gambaran secara kronologis. Jurnal dapat dibagi menjadi beberapa jurnal khusus yang memungkinkan pengerjaan oleh beberapa orang dalam waktu yang bersamaan. Apabila terjadi kesalahan, maka akan lebih mudah menemukannya dalam jurnal daripada mencari pada buku besar. Tahap yang kedua yaitu tahap pengikhtisaran. Transaksi-transaksi yang sudah dicatat dan digolongkan dalam jurnal diringkas dan dibukukan dalam rekening-rekening buku besar dalam jangka waktu tertentu. Adapun fungsi dari buku besar adalah mengumpulkan data transaksi, kemudian mengklarifikasikannya untuk divalidasi, mencatat penyesuaian terhadap akun untuk mempersiapkan laporan keuangan. Tahap yang ketiga yaitu tahap pelaporan. Data akuntansi yang tercatat dalam rekening-rekening buku besar akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Penyederhanaan penyusunan laporan keuangan biasanya dilakukan melalui neraca lajur atau kertas kerja. Sistem pencatatan dalam akuntansi terbagi menjadi 2, yaitu single book keeping entry dan double book keeping entry. Single book keeping entry adalah sistem pencatatan yang hanya melibatkan satu buku besar untuk pencatatan seluruh transaksi yang terjadi. Sedangkan double book keeping entry adalah sistem pencatatan transaksi pada lebih dari satu akun buku besar. Pemilihan sistem pencatatan ini tergantung pada karakteristik entitas. Pada entitas yang tidak begitu kompleks, tidak terlalu memerlukan double book keeping entry. Poin yang keempat yaitu siklus akuntansi pemerintah. Siklus akuntansi pemerintah pusat. Nah, dalam siklus akuntansi pemerintah pusat, salah satunya yang akan saya jelaskan yaitu sistem akuntansi Bendahara Umum Negara. Nah, dapat dilihat dari gambar bagaimana sistem akuntansi Bendahara Umum Negara. Baiklah, siklus akuntansi pada sistem akuntansi Bendahara Umum Negara yaitu yang pertama, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mengirim semua file data setiap hari dan laporan keuangan setiap bulan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, di dalam gambar tersebut terdapat juga keterangan 1A yang dimana Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setiap hari mengirim data transaksi ke Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Yang berikutnya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan file data dan laporan keuangan setiap triwulan ke Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Berikutnya, Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan file data dan laporan keuangan Bendahara Umum Negara setiap bulan ke Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, di dalam gambar tersebut terdapat juga keterangan 3A, yang dimana Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan rekonsiliasi data dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Seluruh unit akuntansi di bawah unit akuntansi Bendahara Umum Negara menyampaikan: yang pertama, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan data berupa laporan dan arsip data komputer ke entitas Bendahara Umum Negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan entitas Bendahara Umum Negara. Berikutnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyampaikan data berupa laporan dan arsip data komputer ke entitas Bendahara Umum Negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan entitas Bendahara Umum Negara. Berikutnya, Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman menyampaikan data berupa laporan dan arsip data komputer ke entitas Bendahara Umum Negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan entitas Bendahara Umum Negara. Berikutnya, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan data berupa laporan dan arsip data komputer ke entitas Bendahara Umum Negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan entitas Bendahara Umum Negara. Berikutnya, Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan data berupa laporan dan arsip data komputer ke entitas Bendahara Umum Negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan entitas Bendahara Umum Negara. Berikutnya, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyampaikan laporan gabungan badan lainnya ke entitas Bendahara Umum Negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan entitas Bendahara Umum Negara. Berikutnya, unit akuntansi yang mengelola transaksi khusus menyampaikan data berupa laporan dan arsip data komputer ke entitas Bendahara Umum Negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan entitas Bendahara Umum Negara. Kemudian, yang berikutnya, entitas Bendahara Umum Negara menyampaikan laporan keuangan gabungan dan arsip data komputer seluruh entitas di bawah Bendahara Umum Negara ke Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Kemudian, Presiden, Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada Badan Pemeriksa Keuangan tiap semester dan tahunan. Dan Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat yang disampaikan Presiden. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai laporan keuangan pemerintah. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.